Pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi berulang kali mengingatkan mandat PBB yakni menciptakan perdamaian dunia. Selain itu, Retno Marsudi juga tak henti menyinggung aksi nyata penyelamatan lingkungan karena kenaikan muka air laut menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup. Selain itu, Retno Marsudi juga menyinggung tugasnya sebagai utusan khusus PBB untuk isu air. Dan berikut wawancara jurnalis Metro TV Lalita Ganda Putri dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di New York, Amerika Serikat. Baru saja 28 September 2024, Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI, menyampaikan pidato nasional dalam acara gelaran General Debate atau debat umum di Sidang Majelis Umum PBB New York, Amerika Serikat. Dan tema yang diangkat adalah kepemimpinan global tanpa hegemoni. Sudah bersama saya dengan Ibu Retno. Tadi ada beberapa tepuk tangan. Gimana Bu, perasaan Ibu? Kita memang sebenarnya penuh sidang Majelis Umum PBB kali ini diwarnai oleh keprihatinan yang mendalam. Karena sekali lagi pada saat kita berada di gedung ini terus mengupayakan perdamaian, tetapi yang ada di lapangan, yang ada di Gaza, yang ada di tepi barat, yang ada di Lebanon, yang ada di Ukraina, situasinya tidak membaik. Dan betul-betul tepat pada saat kita melangsungkan sidang Majelis Umum tahun ini, Lebanon, serangan-serangan terhadap Lebanon juga semakin tinggi. Jadi sekali lagi posisi Indonesia adalah selalu apa yang akan kita lakukan. Dan tadi penekanan saya adalah pada hal apa yang dapat dan akan terus dilakukan oleh Indonesia, terutama terkait dengan masalah Palestina. Jadi saya tadi kalau nggak salah tepuk tangan banyak yang terkait dengan masalah Palestina, karena Palestina ini menjadi keprihatinan hampir semua negara. Nah, kemudian ini Bu, dari awal sidang Majelis Umum PBB ini satu pekan terakhir ini, Ibu terus menyuarakan Palestina tadi. Terus kemudian ke depannya itu apa Bu harapan dari Dewan Keamanan PBB? Karena kita tahu selama ini ada standar ganda juga di internal. Itulah yang kita terus sampaikan ya mengenai masalah standar ganda. Jadi jangan hukum internasional, values, prinsip-prinsip UN Charter juga itu diterapkan secara tebang pilih. Once kita bicara hukum internasional, kita harus terapkan secara konsisten. Nah, sekarang semua negara mencoba bergerak untuk berkontribusi. Tapi sekali lagi, Dewan Keamanan PBB memiliki peran yang sangat sentral untuk menunjukkan kepemimpinannya agar semua kekejaman-kekejaman ini dapat dihentikan. Pertanyaan saya adalah, apakah ada political will? Sejauh ini saya tidak melihat adanya political will yang kuat dan tidak adanya political will untuk melakukan hal yang benar. Kita semua sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab to do the right things. Dan bisnis dari UN, dari kita negara anggota UN, dari negara anggota Dewan Keamanan PBB adalah menjaga perdamaian. Kalau mandat dari DKPBB itu jelas, yaitu memelihara, menciptakan perdamaian, maka jangan memperpanjang perang dong. Jadi ini sudah sangat kontradiktif dengan mandat yang diberikan kepada Dewan Keamanan PBB. Baik, kita tunggu saja dan kemudian kita akan berharap isu yang lain ini yang juga menarik adalah mengenai pemanasan global. Yang jadi ironis itu adalah negara Amerika Serikat, kemudian Tiongkok itu sebagai kontributor terbesar terhadap pemanasan global, sementara negara-negara berkembang itu juga menanggung akibatnya. Apa kemudian yang harus dilakukan? Jadi memang kita sudah harus menghentikan, saya sering sebut finger pointing exercise, saling menunjuk ya, kamu duluan atau aku duluan, kalau kamu sudah nanti aku ikut dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi faktanya adalah begini, pemanasan global terjadi
dampaknya kelihatan jelas, terutama adalah negara-negara kepulauan kecil. Saya beberapa kali selama 1 minggu ini ikut pertemuan yang terkait dengan isu sea level rise. Ini adalah, kenapa ini dibahas? Karena ini sudah menciptakan atau meng-create sebuah ancaman eksistensial, terutama untuk negara-negara kepulauan kecil. Nah, kemudian bagaimana mengatasinya? Kita tidak bisa mengatasi masalah perubahan iklim kalau kita tidak ada aksi iklim yang lebih ambisius untuk mengatasi pemanasan global. Yang kedua, sekali lagi, again and again, adalah mengenai masalah kerjasama internasional, khususnya peningkatan kapasitas bantuan teknis dan memastikan teknologi hijau dapat diakses oleh semua negara. Karena Ibu udah mau purna dari Menteri Luar Negeri, ada perasaan rindu Bu, atau mungkin dari masyarakat bisa akan kehilangan Ibu ini? Apa yang disampaikan? Saya sudah menjadi diplomat ini hampir 40 tahun ya, hampir 40 tahun, 10 tahun diantaranya saya diberi kepercayaan dan kehormatan tentunya untuk menjadi kapten dari diplomasi Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri merupakan rumah saya dan teman-teman dari Kementerian Luar Negeri itu. Jadi di Kementerian Luar Negeri itu terbangun sebuah kerjasama yang sangat baik. Jadi kita itu kekerabatan kita, hubungan kita itu sudah sangat melampaui hubungan kolegial antara teman kerja. Kita membangun sebuah friendship, kekerabatan yang sangat solid. Jadi saya pasti akan kehilangan situasi seperti itu. Tetapi saya selalu sampaikan kepada teman-teman, kita kan sudah solid semua, mesin diplomasi kita sudah jalan, jadi siapapun yang akan memimpin Kemlu, insya Allah teman-teman akan dapat memberikan kontribusi yang banyak, yang besar, dan saya juga nggak akan pergi kemana-mana. I will stay around, dan terutama karena saya dipercaya oleh Sekjen PBB untuk menjadi Special Envoy utusan khusus untuk water yang pertama kalinya, maka urusan saya juga tidak akan terlepas jauh dari urusan Kementerian Luar Negeri, tetapi justru lebih banyak lagi karena akan terkait dengan urusan banyak kementerian, karena water, air ini menyangkut kehidupan, dan air itu adalah kehidupan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan selama 10 tahun ini, dan juga kepada masyarakat Indonesia yang sudah mempercayakan atau percaya bahwa diplomasi Indonesia dijalankan dengan baik. Selamat bertugas Bu nanti. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ya, demikian dialog kami dengan Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI. Dari New York, Amerika Serikat, Adita Ganda Putri, Robi Pratama, Metro TV. Ibu, terima kasih banyak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.